Home care. Apa itu home care? Home care yaitu sebuah perawatan kepada orang yang sakit yang dilakukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menampilkan secara utuh, tetapi apa yang akan saya sampaikan mudah-mudahan cukup dengan suara saja. Yang penting adalah manfaatnya, manfaat dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan menyampaikan tentang home care. Apa itu home care? Home care yaitu sebuah perawatan kepada orang yang sakit yang dilakukan di rumah, dan pelakunya yang mengerjakan adalah bisa perawat, dokter, tenaga ahli gizi, tenaga laboratorium, tenaga fisioterapis, tenaga yang lain yang berhubungan dengan perawatan kesehatan. Teman-teman sekalian, dan home care merupakan salah satu tren yang sedang berkembang di Indonesia. Di beberapa kota, khususnya kota besar, home care sudah merupakan hal yang lumrah, yang mudah didapatkan untuk memberikan perawatan kepada para pasien. Yang mereka, para perawat, dokter, fisioterapis, laboratoris, ahli gizi, mereka dicari, dihubungi oleh keluarga orang yang sakit tersebut. Apa yang dilakukan? Yaitu bisa merawat luka, bisa memberikan latihan gerakan atau istilahnya senam pasif. Termasuk pula di sini adalah dilakukan oleh perawat, diantaranya perawatan kateter. Termasuk pula adalah memotong kuku, mungkin kukunya sudah panjang-panjang padahal dia punya penyakit misalnya diabetes mellitus, bagaimana agar meminimalkan risiko. Kemudian cara yang terbaik, yang lebih aman bagi pasien ketika memotong kuku. Termasuk pula adalah oral hygiene, itu membersihkan mulut. Bagaimana caranya ketika dalam kondisi dia stroke atau dalam kondisi dia mungkin giginya baru saja dilakukan operasi mandibula atau operasi rahang misalnya. Apa yang harus dilakukan untuk perawatan tersebut? Maka ini perlu bantuan tenaga khusus, tidak sembarangan orang bisa melaksanakan. Perlu tenaga ahli. Termasuk pula adalah kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dilakukan oleh perawat yang melakukan home care, yaitu mengukur tanda-tanda vital, yaitu mengukur suhu, mengukur tekanan darah, mengukur denyut nadi, mengukur pernapasan, ataupun sekarang ada mengukur adalah SpO2 atau saturasi oksigen yang ada dalam tubuh, khususnya bagi para penderita yang mengalami gangguan napas atau yang dicurigai. Kalau sekarang yang akhir-akhir ini terjadi musibah adalah dicurigai penyakit COVID-19, karena salah satu gejalanya, diantaranya, tidak semua orang mengalami gejala ini, diantaranya adalah orang yang mengalami COVID-19, dia akan mengalami penurunan saturasi oksigen. Saturasi oksigen yang normal adalah 95% sampai 100%. Tapi kalau pada orang-orang yang menderita COVID, biasanya dia akan mengalami penurunan sampai 90, bahkan kurang daripada itu, sampai 60 bahkan. Jadi cukup banyak ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja tidak semua kasus bisa di home care. Yang di home care, yang dilakukan perawatan di rumah adalah khusus pasien-pasien yang kondisinya adalah kondisi stabil, kondisi tenang, bukan kondisi kegawatan. Bukan sesek yang megap-megap, sesek sekali, bukan pula mungkin yang kejang-kejang, ataupun yang mengalami gangguan misalnya kecelakaan, bukan. Kecelakaan dalam kondisi dia perdarahan, bukan. Kalau hal-hal semacam itu tentu harus segera dilarikan ke unit gawat darurat. Tetapi pada orang yang sudah kondisi stabil, mungkin dia habis dirawat di rumah sakit, dia perlu pemulihan, tidak harus di rumah sakit tetapi bisa dilakukan di rumah, maka peran perawatan di rumah atau home care sangat-sangat membantu. Dan keuntungannya sangat banyak. Di antaranya yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini kepada teman-teman sekalian, bahwa home care bisa dilakukan di rumah kepada pasien langsung oleh ahlinya. Ahlinya yang lebih kompetensi untuk melakukan tindakan tersebut. Dan ini sangat bermanfaat kepada pasien juga keluarganya. Banyak hal-hal yang butuh keilmuan, butuh skill yang lebih, bukan sekedar yang dilihat saja. Seperti misalnya ketika mau memberikan oral hygiene, membersihkan mulut. Bagaimana sih cara membersihkan mulut pada pasien, pada keluarga yang mengalami gangguan misalnya stroke. Padahal dia buka saja kesulitan, makan aja harus pakai sedot. Nah ini
pakai sedotan, minum pakai sedotan, makan pakai sedotan karena makanannya cair. Yang kedua, bahwa home care ini jauh lebih murah dibandingkan dia harus selalu dirawat di rumah sakit. Ya, misalnya dia gimana nanti kalau dia itu kepengin merawat lukanya, gimana nanti kalau memasukkan makan, bagaimana cara memandikannya, padahal ini dalam kondisi sakit, tidak bisa miring kanan pun, tidak bisa miring kiri, tidak bisa bergerak pun, tidak bisa. Padahal kondisinya sudah stabil. Maka ketika dirawat di rumah sakit, maka akan butuh kos atau biaya yang besar, ya, biaya opnam, biaya mungkin yang dia harus menunggu. Ya, menunggu itu ya bukan perkara yang mudah. Menunggu pasien itu dia butuh makan, minum, kemudian istirahat, keluarganya juga kurang, kemudian transportnya mungkin juga harus bolak-balik ke rumah untuk mengambil barang-barang yang diperlukan, atau mungkin suplai pakaian bagi yang nunggu, ya, oleh keluarga lain yang tidak nunggu atau harus gantian. Ini juga butuh energi yang besar, butuh biaya pula. Maka dengan home care, maka yang datang adalah petugas, dan ini akan mengurangi biaya yang tidak sedikit, mengurangi biaya daripada harus di rumah sakitnya. Home care ini lebih fleksibel dalam arti menghemat waktu, ya, karena yang dibutuhkan saja, datangnya petugas ketika dibutuhkan saja. Misalnya ketika dia membutuhkan penggantian selang kencing misalnya, maka tinggal janjian saja dengan petugas atau perawat yang akan home care, kapan bisanya, keluarganya di rumahnya kapan, peralatannya apa, tinggal janjian, maka fleksibel sekali, ya. Tinggal menunggu di rumah sesuai dengan perjanjian. Petugasnya yang datang, dia melaksanakan tindakan, dia cukup hanya komunikasi sebentar, mungkin yang diperlukan apa dikomunikasikan, cukup sambil tetap bekerja anggota keluarganya. Kemudian di rumah itu lebih terkontrol dari sisi pengawasan keluarga, karena semua keluarga di situ, ya, sehingga dipantau kapanpun bisa. Bukan hanya yang nungguin, tapi semua keluarga bisa nengok, bisa membantu, bisa memberikan support juga secara mental. Orang yang sakit ketika di rumah dia akan lebih nyaman, walaupun di rumah sakit mungkin tempatnya adalah VIP, tempat yang sangat bagus, bersih, ya, dengan makanan yang macam-macam, gizinya sangat tercukupi. Tetapi bagaimanapun tentu saja dia akan merasakan perasaan yang jauh lebih nyaman ketika dia berada di rumahnya. Ketika home care dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, apa yang dilakukan justru akan memberikan pelayanan yang terbaik, karena seperti privat, ya. Jadi secara mandiri khusus untuk fokus melayani satu orang. Berbeda di rumah sakit, dia harus melayani banyak pasien, ya. Satu perawat mungkin bisa melayani 5 pasien bahkan lebih, dan rame, ya. Tapi kalau di home care kan dia private, ya, sendiri saja, sehingga lebih bebas, lebih banyak komunikasi, lebih fokus orang yang dirawat. Nah, tentu saja ada beberapa kekurangannya. Di samping kelebihan, maka pasien yang dilakukan home care tentu saja ada kekurangan. Kekurangannya diantaranya adalah tidak bisa memberikan home care untuk kasus-kasus kegawat daruratan. Jadi, untuk pasien yang sesak napas yang sangat berat, untuk yang mudah kejang-kejang, epilepsi, yang masih sering mengalami kejang terus-menerus, misalnya pada anak yang demam, tiba-tiba dia kejang, sebentar lagi kejang, maka tidak bisa home care. Ini harus di rumah sakit. Jadi tidak bisa untuk melayani kegawat daruratan. Itulah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang manfaat home care, pengertian home care, ya, dan beberapa hal yang terkait dengan mungkin sedikit kerugian. Jadi kerugiannya sedikit aja. Jadi prinsipnya ketika Anda teman-teman sekalian di rumah ada anggota keluarga yang sakit, sementara butuh pelayanan khusus yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga, maka lakukanlah atau panggillah perawat home care atau petugas home care. Ketika petugas tersebut tidak mampu lakukan, misalnya dia perlu fisioterapi, maka insya Allah, ya, mereka memiliki link atau memiliki hubungan dengan teman-temannya yang bagian lain, bagian fisioterapis. Ketika butuh pelayanan gizi, konsultasi gizi, dia juga punya link atau konsultasi kepada ahli gizi, sehingga pelayanan yang bagus, yang kompleks akan didapatkan pula walaupun kondisi pasien dalam keadaan dia dirawat dengan perawatan di rumah. Ya, cendrawasih berupa buat, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.